Pernah nggak sih kamu ngalamin ketika kamu mau pulang kerja, tiba-tiba atasan nyamperin kamu dan minta kamu buat ngelakuin tugas tambahan. Yang parahnya, tugas tambahan itu di luar job desk kamu. Dan ujungnya ya, kamu ngerjain tugas itu dan nunda waktu pulang kamu. Kalau kamu pernah ngalamin itu, aku bilangin, itu bukan profesionalitas kerja, tapi kamu lagi dikerjain. Tenang aja, karena bukan cuma kamu yang pernah ngalamin ini, banyak banget di luaran sana cewek-cewek yang pernah ngalamin hal ini. Ini dikarenakan kamu nggak punya boundaries. Halo, balik lagi di Rumpi Sehat bareng Nana. Kalau kamu suka self-talk, journaling, dan juga rumpi sehat mengenai bagaimana sih cara jadi perempuan dewasa, pastiin buat kamu subscribe channel ini dan follow Instagram aku @feminana dengan double A di akhir untuk daily reminder kamu bahwasanya kamu tuh nggak sendirian loh di leveling up journey kamu ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera subscribe dan follow Instagram aku ya. Boundaries. Boundaries itu tuh tameng invisible, tameng yang gak kelihatan, dimana dia tuh berfungsi untuk ngelindungi energi kamu, emosi kamu, dan juga waktu kamu. Dia tuh kayak pintu. Bayangin, kalau rumah gak punya pintu, semua orang bisa keluar masuk rumah itu kan. Even penjahat pun bisa keluar masuk rumah itu dengan sangat gampang. Kalau kamu hidup tanpa ada boundaries atau pintu, bisa-bisa kamu tuh jadi people pleaser selama-lamanya. Semisal kayak kamu kerja tapi ngerjain job desk orang lain. Atau kamu dengerin teman kamu curhat, dengerin orang lain berkeluh kesah, tapi gak pernah ada yang mau dengerin suara kamu. Atau ketika kamu bantuin orang lain, sedangkan ketika kamu butuh bantuan mereka, mereka benar-benar nggak bisa, bahkan nggak mau bantuin kamu. Ujungnya apa? Ujungnya kamu bakalan ngerasa burn out dan ngerasa capek sendiri. Tapi kamu nggak pernah benar-benar ngerti alasan kenapa kamu burn out dan alasan kenapa kamu ngerasa capek. Pertanyaanku adalah, mau sampai kapan kamu hidup dengan tuntutan orang lain? Mau sampai kapan kamu hidup jadi figuran di cerita hidupmu sendiri? Kalau sebenarnya kamu mau stop jadi people pleaser tapi kamu nggak tahu gimana caranya, so hear me out karena aku bakalan spill the tea how to stop being people pleaser without any guilt. Langkah yang pertama adalah terapin teknik pause. Ya, teknik pause. Ketika ada orang yang minta bantuan ke kamu, coba kamu berhenti sejenak. Seperti yang aku lakukan barusan. Nah, ketika berhenti itu, coba di dalam hati kamu itu bilang kata-kata, bentar ya, nanti aku kabarin. Berulang-ulang kali sampai kamu benar-benar yakin dan mantap bisa mengucapkan itu ke orang yang minta bantuan ke kamu. Ini tuh kelihatannya simpel dan sepele, tapi nggak semua orang tuh bisa ngelakuin hal ini. Padahal, langkah awal ini tuh sangat penting untuk nentuin perasaan kamu. Apakah kamu ngebantuin orang itu tuh dengan ikhlas, atau kamu ngebantuin orang itu karena kamu ngerasa nggak enak sama orang itu. Dan ketika kamu sadar kalau kamu ngebantu orang itu karena kamu ngerasa nggak enak, kamu perlu ubah mindset kamu yang dari nggak enak jadi aku butuh. Gimana sih maksudnya? Jadi ketika kamu nih dimintain tolong sama seseorang, terus pikiran kamu tuh sadar bahwasanya, oh aku nolongin dia tuh karena aku nggak enak kalau nggak bantu dia. Ubah mindset ini jadi, aku pingin sih bantu dia, tapi aku lebih butuh dibantu untuk menyelesaikan tugas-tugasku. So, dari sini kamu bisa tahu, ini tuh bisa jadi reminder dari tubuh kamu bahwasannya kamu tuh nggak bisa nolong orang lain ketika kamu sendiri tuh butuh ditolong. Jadi, ubah mindset kamu yang awalnya nggak enak
Jadi aku juga butuh. Dan ketika kamu sudah bisa nerapin ini, maka yang harus kamu lakukan terakhir yaitu menetapkan batasan-batasan lembut. Gak harus batasan yang aku ini, kamu gak boleh ini, kamu gak boleh itu, gak boleh ini dan itu. Gak yang seperti itu. Hal kecil aja, hal yang sepele kayak semisal kamu labelin barang-barang milik pribadi kamu dengan nama kamu. Ini tuh bukan selfish, tapi ini tuh self-claim di mana barang-barang yang memang hakmu ya itu punya kamu, dan orang lain tuh nggak bisa dengan seenaknya ngambil ataupun nyentuh barang-barang milikmu. Dan dari hal-hal kecil ini, kamu bisa perlahan membangun pintu di kehidupan kamu. Kamu tau nggak sih, rumah kosong aja tuh punya pintu gitu loh. Terus apa alasan kamu untuk nggak punya pintu di hidup kamu? Padahal kamu bukan rumah kosong. Jadi, kamu harus bangun, kamu harus ciptakan pintu untuk rumahmu, pintu untuk kehidupanmu. So, love you for a long time and see you in the next herbal tea. By the way, don't forget to drink your herbal tea. Goodbye!